Bung Dadi bilang tadi ada Gibran. Kalau kita lihat fenomena Ken Arok, anak perampas itu, maka Gibran berpotensi Jadikan Arok. menjadikan Arok bagi Prabowo Subianto. Guys, gini guys, ini nih sebentar lagi kita akan menapaki sebuah sejarah baru. Sejarah baru mengenai suksesi Presiden Indonesia, estafet kepemimpinan. Nah ya, tapi ada satu yang catatan yang sangat menarik ini. Ini kali pertama di Indonesia seorang wakil presidennya, guys. Ini yang termuda. Tetapi yang menarik lagi guys, bukan hanya mudanya guys. Dia juga akan dilantik tetapi sudah kontroversial nih. Kontroversialnya pun belum diklirkan. Terkait apa? Satu, Gibran Rakabuming Raka. Satu, sebelum dilantik masyarakat sudah gaduh, terutama terkait satu itu berkaitan dengan Shopee yang kemarin, yang kaitan dengan jet pribadinya Kaisang Pangarep ketika ke USA. Yang kedua, muncul lagi Fufu Fafa yang digadang-gadang itu katanya adalah isunya punya Gibran. Di tahun 2014 munculnya akun itu. Dan ini pun belum clear. Seharusnya kayak Kominfo atau BSN itu mengeluarkan itu. Menelusuri benarkah Fufu Fafa ini milik akunnya Gibran Rakabuming Raka. Yang kedua, yang menarik, Gibran apakah sudah berkomentar? Sudah. Dia bilang bahwa Fufu Fafa ini ya tanyakan aja yang pemilik akunnya. Ya biasa seperti kayak bapaknya lah. Selalu menanyakan, tanyakan saja. Seperti itu. Nah, ini sekarang kita ditemani oleh Dr. Slamet Ginting, pakar politik dan militer. Dan di sampingnya Saya sendiri. ada Mr. Sulaiman Sakib, alias Ule. Pengamat PSSI. Hai guys. Nah, ini gimana Ting? Iya, kayaknya enak dimulai ya. Ini menjelang pergantian kepemimpinan nasional. Nah, bangsa kita ini seperti bangsa yang dikutuk. Ngeri kali dikutuk. Iya. Jadi gini Bung, dalam pergantian kepemimpinan itu selalu berdarah-darah dan penuh pengkhianatan. Simbolnya ada di Ken Arok, penguasa Singosari. Ya, kan? Ken Arok itu artinya adalah anak perampas. Jadi memang selalu ada pengkhianatan dan perampasan berdarah-darah. Nah, sepertinya kita kekuasaan dikutuk klasik nih. Ya? Iya, dikutuk. Dari Soekarno ke Soeharto, Soeharto dianggap berkhianat. Karena ini kan orang yang diberikan kepercayaan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di tengah situasi negara yang chaos itu. Lalu sama dari Presiden Soeharto kepada Presiden Habibie. Nah, Habibie ini kan 30 tahun bersama Soeharto. Bahkan dianggap ini guru saya, guru politiknya. Pak Harto itu profesor. Tapi begitu terjadi peralihan kekuasaan, Habibie berdiri sendiri. Artinya berani melepaskan dari bayang-bayang Presiden Soeharto. Kalau dia ikut dengan Soeharto, harusnya ikut turun.
Kan diminta turun juga kan, Habibie nggak mau. Nah, Loh, tapi kan Habibie waktu itu memang dikasih mandat Soeharto. Iya. Oh enggak, diminta turun sama-sama, Habibie nggak mau. Oke. Nah, sama. Habibie juga begitu. Dia ditopang oleh Golkar. Tapi Akbar Tanjung mengkhianatinya. Laporan pertanggungjawaban nggak diterima kan, ditolak kan. Pengkhianatan Iya. dari dalam kan. Maka kemudian nggak mau maju lagi. Iya. Oke. Setelah itu Gus Dur tampil ya. Jadi sepertinya di Indonesia itu harus ada jalan tengah, tokoh yang bisa diterima. Gus Dur itu relatif bisa diterima Pak Harto. Diterima semua pihak ketika itu, Iya, kecuali oleh masa PDIP. Iya, artinya gini, kalau Soeharto mau cawe-cawe walaupun dia sudah lengser, bisa juga digagalkan siapapun. Ingat ya, ketika membentuk komite reformasi, antaranya yang diundang kan ada Gus Dur, Cak Nun, Amin Rais enggak boleh. Jadi yang kontra nggak boleh. Dah Gus Dur dikhianati oleh siapa? Megawati kan. Sampai Gus Dur bilang, yang gulingkan saya adalah Megawati. Melakukan rapat-rapat politik di rumahnya. Ya kan? Dan pasukan Remizat membawa panser. Nah, gitu kan. Dia dikhianati. Megawati, siapa yang hianati? SBY. SBY kan. Dikhianati kan. Skandal map itu ya. Nah, gitu kan. Ya, segala macam ya. Jadi dia merasa itu dikhianati. Kemudian Jokowi. Sekarang Jokowi akan menyerahkan kepemimpinan nasional kepada Prabowo. Nah, ada pengkhianatan apa enggak ini kan? Itu kan. Nah, apalagi Bung Dadi bilang tadi ada Gibran. Kalau kita lihat fenomena Ken Arok, anak perampas itu, maka Gibran berpotensi menjadikan Arok bagi Prabowo Subianto. Sampai sejauh itu? Oh iya dong. Perkiraannya? Oh iya dong. Karena kan Jokowi ingin 3 periode sebelumnya kan. Ya kan? Nah, sama kan bagaimana Ken Arok ingin meraih kekuasaan, dia mengawini atau mengincar istrinya. Ken Dedes itu kan istrinya penguasa sebelumnya. Jadi Raja Tumapel itu. Lewat situ. Jadi saya juga ngelihatnya, Prabowo itu harus dekat dengan Jokowi untuk mengambil kekuasaan itu. Skenario itu tapi Prabowo aman. Prabowo nggak punya pramesuri. Oh iya. Jadi nggak bisa ditolong sama Gibran. Beda. Nah, jadi kelihatannya begini ya. Belajar dari pengalaman-pengalaman itu, menurut saya, apapun juga Prabowo dengan Jokowi adalah lawan politik selama 2 kali pilpres. Ya. Pada pilpres yang ketiga, Prabowo mendekat kepada Jokowi. Nah, di sini juga bisa dilihat Jokowi kan berkhianat terhadap Megawati kan, seperti Malin Kundang begitu ya. Nah, ini saya melihat kalau Prabowo tidak berani melepaskan dirinya dari bayang-bayang Jokowi, maka usianya nggak panjang. Kalau tidak berani melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. Maksudnya usianya tuh maksudnya? Iya, artinya usia pemerintahan yang 5 tahun ini menurut saya Prabowo bisa hanya bertahan 2 tahun. Kenapa? Kita lihat fenomena Fir'aun, orang yang memimpin dengan cara menipu. Kemudian Mussolini di Italia, Hitler di Jerman, Julius Caesar di Romawi. Sekarang yang sedang jadi fenomena di negeri Konoha adalah Kaisar Mulyono itu. Nah, Kaisar Mulyono ini menurut saya ini menjadi sebuah fenomena yang segera akan ditinggalkan
oleh orang-orang yang mengelilingi. Seperti kasus Julius Caesar itu ditinggalkan oleh 60 orang yang dipimpin oleh Brutus sampai harus dibunuh 23 kali tusukan itu kan. Nah, ini menurut saya perlahan-lahan pendukung Jokowi sudah akan lari, bahkan pelan-pelan sudah berlari. Nah, dalam beberapa pekan itu kan selalu ada puji-pujian dari Prabowo kepada Jokowi, begitu juga Jokowi. Nah, menurut saya Jokowi itu takut sekali akan ditinggalkan karena nyaris dia tidak punya perahu lagi ya. Ya, tapi sorry by the way, itu yang lo bilang itu soal puji memuji antara Prabowo dan Jokowi. Iya. Ini kalau dalam istilah politik yang disebut pintu depan ya. Iya. Bukan pintu belakang. Bukan. Karena pintu belakang ini sebenarnya yang realitas sebenarnya ya. Iya. Jadi sebenarnya ini hanya lip service atau gimana menurut lo? Ya ini panggung depan, etika berkomunikasi begitu kan, ya. Supaya publik tenang gitu. Tapi seperti saya bilang tadi, dalam sejarahnya kan memang selalu ada gejolak, ada pengkhianatan, ada darah. Nah ini juga begitu. Artinya kalau kita lihat Prabowo itu sudah dibekali atau sudah mendapatkan warisan utang yang luar biasa. Tapi untuk meneruskan keberlanjutan dari IKN misalnya, kan faktanya adalah tahun 2025 nanti sudah tidak mungkin lagi menjalankan pembangunan di IKN. Nah, itu beban utang yang harus ditanggung oleh Prabowo kalau dia terus membuat program keberlanjutan. Jadi nggak mungkin. Utang kita sudah sangat menumpuk dan menurut saya gila-gilaan ya program Bansos 2024 untuk dalam tanda petik menyuap rakyat agar patuh pada Jokowi, agar dukungan terhadap Jokowi dan keluarga sangat tinggi sekali. Ya. Tapi ini harga yang harus dibayar mahal, hutang-hutang yang ke depan akan sulit dilaksanakan. Tapi kan mau pinjam uang dari mana begitu ya? Kalau soal utang ini jangan sampai juga ini kan kritikan Sri Mulyani ya. Iya. Yang menyatakan ini orang-orang bicara hutang ini ngerti nggak? Iya. Soal keuangan negara. Iya. Karena sebenarnya utang Indonesia itu kecil. Kalau kita bandingkan bahkan negara seperti Amerika, Jepang itu pinjamannya luar biasa, bahkan lebih besar dari PDB-nya tuh. Kan Sri Mulyani bilang bahwa kita itu menurut undang-undang tidak boleh melebihi 60% kan. Nah, kenyataannya kan enggak. Yang kedua, kenapa kita itu walaupun utang kita besar dan sebagainya, tapi kan kita selalu jatuh tempo selalu bayarnya clear. Yang ketiga, kenapa bisa seperti itu? Karena APBN kita ini dipakai secara efisien di eranya Jokowi. Contoh misalnya banyak pembangunan dan sebagainya itu sebenarnya tidak dari dana APBN, tetapi itu dana dari swasta. Nah, artinya sebenarnya hutang ini kan bukan sesuatu hal yang harus dikhawatirkan, gitu. Kalau gue sih ngelihatnya khawatir. Gini, secara teori memang penjelasannya Sri Mulyani itu masuk akal ya. Tetapi kalau kita kembali saja ke 90-an lah, akhir 90-an. Sebetulnya di tahun 95 itu persis seperti kondisi kayak gini. Kondisi keuangan aman. Cadangan devisa kan bagus. Bagus. Tetapi once ketika politik dunia berubah, itulah Indonesia terancamnya di situ. Nah, itu yang harus jadi perhatian. Kondisi saat ini baik-baik saja. Tapi apa sih yang terjadi kalau terjadi misalkan perang di Timur Tengah? Apa sih yang terjadi kalau perang Laut Cina Selatan bergolak? Maka praktis ekonomi bisa hancur dan pada saat itulah utang menjadi beban. Karena negara ini, kita itu nggak lepas dari luar. Yang kedua, utang itu kebanyakan kita, ngutang itu bukan untuk produktif. Itulah persoalannya. Ketika
utang-utang itu dipakai untuk hal yang sifatnya tidak produktif, bebannya itu di negara. Beda negara lain, ngutang gede gitu, tapi kan produknya bagus kan. Misalkan Jepang ngutang gede tapi produknya mobil segala macam di luar, ekspor. Di kita itu ngutang, tapi produknya dimakan di dalam negeri. Jadi mejen tuh pencernaan. Iya, sama. Iya kan dengan IKN yang tadinya katanya tidak akan menggunakan dana APBN. Kereta api kan cepat, kereta cepat kan. Iya. Kereta cepat juga gitu. Gue ngelihat itu tuh sumber masalahnya buat Prabowo. Tapi kalau kembali ke Gibran, kita ngomongin lah ya, ngomong tekanan publik saat ini tuh mulai terjadi adalah jangan lantik Gibran. Iya. Menurut lu gimana? Ini ya, kalau kita memilih pemimpin ya, termasuk wakil presiden, akhirnya kita harus buka sejarah ya. Memang Gibran itu memecahkan rekor Muhammad Hatta yang dilantik menjadi wakil presiden umur 44 tahun. 44. Ya kan? Ya. Tapi kita tahu kan, kelasnya beda. Etikabilitasnya beda, integritasnya beda. Intelektualitasnya beda banget. Bagaimana Muhammad Hatta berdebat di Den Haag dan segala macam lawan Belanda. Kemudian yang kedua, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Luar biasa. Pernah menjadi Menteri Pertahanan. Bagaimana kemudian dia juga membackup TNI kita pada saat agresi segala macam. Ibu kota negara pernah di Jogja. Ada Malik, wartawan senior, diplomat ulung, ya kan? 3 itu kan. Kemudian yang ke-4, 5, 6 jenderal semua kan. Umar Wirahadikusumo. Umar Wirahadikusuma, kemudian Sudarmono, Trisutrisno. Jenderal semua kan. Gak ada yang diragukan. Setelah itu Habibie. Dia di kabinet lama. Profesor, doktor, luar biasa. Pemegang intelektual paling banyak. Nah, terus ada Megawati. Hamzahas. Ada Mega, ada Hamzah. Hamzahas itu APBN berjalan kan. Luar biasa kan. Ide-idenya luar biasa. Sekarang? Terakhir Ma'ruf Amin misalnya. Sekarang. Saya tanya. Mas Gibran. Nah, saya tanya juga ke mahasiswa saya. Kira-kira kamu mau masang foto Gibran nggak di kantor-kantormu kalau kau bekerja nanti? Aduh, malu Pak. Kenapa malu? Serius itu dari mahasiswa ngomong gitu? Serius. Satu mahasiswa atau berapa? Hampir semua? Kan gampang buat pertanyaan. Jadi Bung, dari situ aja kelasnya udah jauh, jomplang sekali. Nah, orang sudah membayangkan, makanya apakah Prabowo akan juga meneruskan Gibran sampai 5 tahun ke depan. Ini PDIP kan sedang berusaha menggagalkan pelantikan Gibran melalui PT UN kan. Bahwa KPU itu salah karena tidak melaporkan perubahan KPU ke DPR dan lain-lain. Belum lagi ijazahnya kan sekarang dipertanyakan lagi. Ini setingkat apa? Tadinya katanya S2, turun jadi S1, turun jadi SMK. Ini gimana sih? Kelasnya turun banget gitu. Nah, ini yang akan dipersoalkan. Tapi di sisi lain ada perlawanan, ada pertarungan politik lagi. Gugatan terhadap kepengurusan PDIP kan. Yang 2019 ke 2024 terus diperpanjang menjadi 2024 2025. Nah, secara keabsahan ini sedang digugat ini ya di PT UN. Bisa nggak dibayangkan kalau kemudian PT UN mengabulkan gugatan ini? Ambiar semua Bung. Pilkada. PDIP artinya tidak bisa ikut pilkada karena rekomendasi dari ketua umum dan sekjennya cacat hukum. Ini kan berarti ada perlawanan. Apalagi gugatan ini diajukan setelah menterinya berganti kan, dari Yasona Lawli dan lain-lain. Nah, menurut saya begini, kemungkinannya Gibran akan tetap dilantik. Nah, tapi setelah pelantikan itu akan ada hak angket pertama di era pemerintahan Prabowo.
hak angket itu ya yang seperti Bung Dadi kemukakan tadi, persoalan etikabilitasnya gitu kan. Nah, kan salah satu yang membuat seseorang itu bisa dijadikan di impeachment baik presiden maupun wakil presiden, dia melanggar ideologi negara, dia korupsi, kemudian juga melanggar etika kepatutan yang luar biasa. Nah, ini kan persoalan ini akan banyak hak angket dikeluarkan dan memaksa Gibran harus hadir di DPR. Nah, DPR ini menurut saya nantinya bersama MPR akan mengajukan ke MK Ya, untuk menjatuhkan Gibran. Tapi gini, jangan nakut-nakutin Gibran loh. Gibran. Ini kan belum duduk udah panas ini nih. Nah, cuman maksud gue gini, apakah itu mungkin terjadi ya? Karena secara sistem politik kita memungkinkan begitu. Tetapi persoalannya kan Prabowo ini semuanya political will-nya ada di Prabowo. Betul. Dan itu tidak mungkin terjadi karena Prabowo pun masih dengan Jokowi hubungannya masih sangat baik sekali. Iya. Sehingga tidak mungkin terjadi ini sebelum pelantikan. Iya. Itu satu. Yang kedua, jangan-jangan ini hanya underestimate kita ya terhadap sosok Gibran. Karena kan kita dulu juga pernah underestimate tuh sama Jokowi kan. Tapi kan ternyata elektabilitasnya tinggi terus itu dari 2014 sampai 2000 sampai terakhir ini. Iya. Gimana itu? Menurut lu, Le? Kalau gue sih ngelihat kalau soal survei segala macam lah, buat gue sekarang ini sebulan terakhir Jokowi udah turun lah kekuatan politik yang real. Gampang kok ngukurnya kalau buat gue. Demo kemarin DPR, ada Mendagri tuh, nggak bunyi tuh. Kedua, gua ngelihatnya itu. Kaisang sama Gibran udah mulai diungkap-ungkap, ungkit-ungkit. Bobby diungkit-ungkit. Di zaman dulu kalau Jokowi kuat tuh nggak mungkin tadi. Artinya kekuatan Jokowi itu turun. Kalau ditanya misalkan tadi analisanya Selamat soal, ya itu peluang. Ujungnya kan ini saling lihat-lihatan. Emang Prabowo nggak mikirin 2 periode, sama udah ngelihat. Emang kenapa sih Anies nggak maju? Urusannya pada 2029 kok bukan urusan gubernur. Itu yang gue lihat ya. Jadi bolongnya, bahkan ada kalimat yang mengatakan dari Prabowo waktu salaman dengan Puan ya di istana kalau nggak salah. Ini kita ini dia sih maunya jadi wapres. Kalimat itu kan ditafsirkan kemana-mana tuh. Kenapa sih gelombangnya serangan ke Gibran gitu, fufu-fafa segala macam muncul. Jadi analisanya Selamat itu mungkin terjadi, dan kalau kejadian itu selesai sudah Jokowi. Iya, jadi mungkin gini juga ya. Mungkin mulai gagap juga nih di kekuatannya di Jokowi. Karena sebenarnya kayak fufu-fafa ini kan harusnya bisa cepat tuh. Iya. Artinya klarifikasi dari di bawahnya presiden ini. Iya. Misalnya dari Kominfo, BSN, Polri, di cybernya. Iya. Kan itu gampang sekali tuh. Tapi kan sampai sekarang tidak ada klarifikasi tuh. Walaupun Kominfo-nya bilang bahwa akun itu bukan Gibran. Tetapi tidak bisa dia menjelaskan lebih rinci seperti itu. Nah yang kedua misalnya kayak kasusnya Kaisang. Yang sampai sekarang Kaisang tidak ada komentarnya sama sekali soal jet itu. Iya. Yang ada dari orang-orang gitu loh. Tetapi tidak ada dari klarifikasi misalnya cepat KPK, proaktif atau apa. Kan enggak tuh. Apakah ini menunjukkan juga bahwa kekuatan Jokowi seperti Ule tadi bilang kan mulai melemah atau apa nih? Iya. Nah, yang artinya pada intinya adalah Gibran ini belum menduduki kursi, tetapi kegaduhannya udah luar biasa. Iya. Dan ini belum pernah terjadi dengan wakil presiden atau wakil presiden sebelum-sebelumnya nih. Gimana? Iya, saya kira Prabowo yang akan melakukan semacam rekonsiliasi nasional. Dia akan membuat kabinet persatuan. Apa sih simbol
salah satu persatuan di Indonesia adalah menggabungkan sejumlah kekuatan-kekuatan politik. Antaranya adalah partai politik yang kuat. Tidak mungkin persatuan nasional itu, kekuatan nasional bisa dilakukan tanpa kehadiran PDI. PDI adalah representasi dari partai yang berideologi nasionalis, PNI, yang umurnya sebentar lagi 3 tahun lagi usianya 1 abad. Tidak mungkin menurut saya Prabowo akan meninggalkan PDIP dalam pemerintahannya. Karena itu rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati itu akan dipercepat sebelum pemilu, sebelum pelantikan presiden. Kan sebelumnya bahwa rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati ganjalannya adalah Jokowi. Nah, ini akan dipercepat karena memang publik juga sudah melihat ada persepsi bahwa Jokowi sudah mulai ditinggalkan. Ternyata tidak mampu juga mengendalikan Golkar. Nah, menurut saya salah satu yang akan ditarik dalam gerbong kabinetnya adalah kubu PDIP. Otomatis kemudian itu menyingkirkan Jokowi. Nah, disitulah saya bilang mengapa hak angket itu akan bisa berjalan mulus, Bung? Karena koalisi perubahan dan koalisi 03 pada saat Pilpres itu akan bergabung dan cukup untuk melakukan hak angket. Hak angket untuk menggulingkan Gibran. Nah, tentu PDIP bisa menjadi alat bargaining juga bagi Prabowo. Nah, Prabowo kemudian lebih baik dia bersatu dengan kekuatan yang real, partai politik yang real, PDI, daripada bergabung dengan kekuatan Jokowi yang sudah tidak punya perahu lagi. Ya, saya kira perlahan-lahan ini tadi dikemukakan bahwa kekuatan Jokowi real di lapangan nyaris sudah hilang. Mungkin hanya lewat serangan-serangan udara juga udah lemah nih sekarang ya. Contoh ya, waktu Indonesia darurat, kemudian dilakukan balasan juga kan, Indonesia baik-baik saja. Nggak bunyi. Nggak efek gitu. Ya, nggak efek. Nah, jadi menurut saya koalisi Indonesia Maju itu juga akan meninggalkan Jokowi. Ditambah koalisi perubahan dan sudah hilang, Bung. Ini makanya orang juga tapi berarti buyar juga ya. Kan ini baru kali pertama wakil presiden itu ya, waktu zaman SBY pernah ya JK diberikan porsi sendiri dia untuk ekonomi kan. Nah, di Gibran diupayakan itu karena dia adalah dianggap sebagai simbol penerus Jokowi, dikasihlah kekuasaan aglomerasi. Artinya dia tidak jadi ban serep kayak sekarang nih, Ma'ruf Amin atau apa. Tetapi dia dikasih wilayah kecil nih aglomerasi, tetapi ini sangat luar biasa sebenarnya karena kewilayahannya, ke geografis dan demografisnya yang sangat strategis. Nah, tetapi di dalam konteks ini apakah Prabowo itu juga mau menganulir dengan Gibran ini karena misalnya utang budi terhadap Jokowi. Perpres itunya kan belum ditandatangan. Perpres IKN. Oh iya. Kalau Perpres IKN belum ditandatangan, berarti aglomerasi belum jalan. Belum jalan. Oh, oke. Berarti belum sah tuh Gibran. Ya, jadi sebenarnya ini kali pertama Wapres belum duduk di kursinya, tapi sudah gaduh nih ya. Iya. Ini baru pertama kali ini nih ya, betul. Di sejarah kita ini. Nah, kalau melihat dari sejarah sebelumnya, pergolakan politik di kita berkaitan dengan kekuasaan, kali ini, menurut lo, selain itu akan terjadi nanti dibawa ke parlemen, yang lain yang mungkin terjadi apa? Bung, ini kan kita sedang menantikan juga rencana 22 September pasukan berani mati bela Jokowi itu ya.
tentu orang juga ingin ya udah tampil aja. Jadi kelihatan siapa sih lo? Ya, kan Ini kira-kira menarik gitu ya. ini. Oke? Tapi sepekan sebelum itu ada gerakan yang rencananya juga akan tampil. Itu ingin juga mengingatkan Jokowi, lo jangan main-main ya. Ini ada gerakan massa nih, Bu. Iya. Sepekan sebelum 22 September itu. Ini sudah adu massa nih. Adu massa. Mana indikatornya? Kan nggak kelihatan indikatornya. Ya, Bung, kalau perang gerilya itu kan akan dilihat dulu. Kalau lawan kuat, ya dia bersembunyi dulu. Tapi kalau lawannya lemah, baru muncul. Kira-kira seperti itu. Kemarin mengerem karena ingin menghormati kedatangan Sri Paus segala macam. Iya. Tapi dari sekarang, kalau Anda masuk ke beberapa titik gitu kan sudah kelihatan. Akan ada rencana aksi. Aksi ini adalah reaksi dari rencana pasukan berani mati bela Jokowi yang akan show force 20.000 di Tugu Proklamasi itu. Itu kan simbol deklarasi kemerdekaan Indonesia. Dan ini menurut saya ada potensi-potensi yang ingin mengadu domba agar ada bentrokan konflik horizontal. Nah, tanggal 15, kira-kira 15 September itu adalah pesan bahwa jangan coba-coba tampil. Ini kan mirip, Bung, mirip dengan show of force yang di Solo sebelum peristiwa gerakan 30 September 1965. Iya. Bagaimana pemuda rakyat, show of force. Kemudian pemuda Marhaen merasa gerah, dia juga tampil. Pemuda Islam juga tampil. Ini kan memancing siapa nih, kekuatan-kekuatan dari mana. Saya kira ini juga menjadi simbol bahwa Gibran itu tidak dikehendaki oleh bukan persoalan kubu 58%, kubu 24% atau kubu 16%. Ternyata di 58% juga tidak menghendaki Gibran dilantik. Tidak menghendaki Gibran akan menjadi wakil presiden dalam jangka waktu yang lama. Tapi nggak fair dong ya. Harusnya kan kalau yang kayak gini, inilah mendidik kita nih. Dulu keputusan MK, Iya. 90. Semuanya terima, semuanya anteng-anteng aja ketika itu keluar. Tapi setelah Pilpres, baru rame. Oke. Yang kedua, sekarang soal Gibran. Kenapa ditolaknya sekarang? Kenapa nggak waktu Pilpres? Kan aneh ini nih. Nggak aneh, Bung. Maksud gua, kenapa kita setelah terjadi baru ribut? Kenapa sebelumnya nggak ribut? Ya, karena Jokowi masih kuat saat itu, Bung. Sekarang udah lemah. Itu aja jawabannya. Pada saat itu semua nggak berani karena Jokowi masih kuat dengan segala suprastruktur dan infrastrukturnya. Kan bisa dilakukan apa aja. Kemarin baru terjadi kan, Mendes. Padahal ini kan persoalan waktu dia sebelum jadi menteri. Jadi waktu persoalannya di Jawa Timur. Sebelum itu. Sudah mulai dimuncul-munculkan. Orang kan nggak berani ngelawan pada saat itu. Sekarang mulai berani. Lo melihatnya gimana, Le? Ribet pemerintahan kali ini. Buat gue tuh amburadul. Lu bayangin coba, sebulan lagi nih, Risma Nyagup. Diganti lah menteri. Sama Gus Ipul. Padahal itu, tadi kita ngobrol. Iya. Padahal itu menteri mau sebulan, mau setahun, gajinya seumur hidup deh. Pensiunnya seumur hidup. Pemborosan dong berarti ya. Ini kan memang Jokowi ugal-ugalan dalam penggunaan APBN. Lu bayangin sebulan kerja, sebulan ngapain beresin koper juga nggak selesai. Tiba-tiba nanti dia setelah ini tidak jadi menteri, 1 bulan lagi nggak pensiun seumur hidup. Iya. Berapa miliar tuh dia dapat itu kan kalau dia hidupnya panjang itu? Pegang aja sama Menko. PJ kan? Bukan pegang aja Menko ini cuma sebulan. Apa sih program yang dilakukan Gus Ipul itu? Dia mau pindah dari wali kota Pasuruan ya ke sini. Udah habis waktu, tiba-tiba selesai. Ini menandakan memang Jokowi itu udah ugal-ugalan. Tapi anteng-anteng aja ya. Siapa? Parlemennya anteng-anteng. Semuanya. Parlemennya sibuk nukerin SK. Anteng-anteng. Kayaknya yang kritis lu deh, Rek. Parlemen ini memang seperti mengingatkan kita pada era Orde Baru.
Iya, iya. Hanya di era Presiden Jokowi tidak ada hak angket, Bu. Ini cuma stempel pemerintah. Ini lemah nih. Jadi kita bisa lihat nih, lu pernah jadi anggota parlemen tahun berapa di era Jokowi? Ah, lu stempel Jokowi doang lo. Iya kan? Hanya di era Jokowi tidak ada hak angket. Maka di era Prabowo, hak angket kemungkinan sebulan 2 bulan udah harus ada hak angket itu, Bu. Terutama yang wapres. Wapres. Jadi kayaknya gue Loh, ini nuansa yang berkembang kan? ya. Tapi mungkin kita lihat nanti secara realitanya ya, soal gerakan-gerakan massa yang menjelang pelantikan. Iya. Yang kedua, jadi dalam 1 bulan ini, Iya. ini ada yang menarik pertemuan Prabowo Megawati. Iya. Yang kedua gerakan massa. Iya. Nah ini kita baru bisa baca nih peta politiknya nanti kayak apa. Persoalannya kalau misalnya soal kembali ke Gibran nih, Gibran ini menjadi sebuah buah simalakama ini kayaknya untuk Prabowo nih. Kalau misalnya dipertahankan ini PDIP masih menganggap bahwa pengkhianat, ya, ya. Pertempuran akan terus berlanjut dengan Wapres. Kalau misalnya itu tidak ini kan PDIP nggak mau nih menekan nih ke Prabowo. Jadi kan buah simalakama nih. Iya, bro. Masa banteng itu adanya di mana sih? Terutama Jawa Tengah. Butuh berapa lama sih untuk konsolidasi massa? Untuk menolak 5 juta bisa dia kepung itu Senayan. Gua nggak lihat banteng itu setangguh dulu tuh. Buktinya di Pilpres kan jeblok tuh. Iya, tapi kan kondisinya adanya di Pulau Jawa itu, Bu. Makanya pertarungan di Jawa Tengah, pertarungan di Sumatera Utara itu menjadi sorotan para analis. Kalau di Sumatera Utara Bobi kalah, di Jawa Tengah Lutfi kalah, ada. Selesai itu. Selesai itu Jokowi. Itu parameter. Setuju, Bu. Setuju, parameternya itu. Itu, makanya kan gue bilang tadi, Ken Arok, anak perampas. Nah itu, ini kita dapat kutukan negara ini. Oke. Nah jadi apa kesimpulan kita berkaitan dengan isu Gibran ini? Paling mungkin diturunin. Potensi diturunkannya sangat tinggi. Potensi diturunkannya. Sebelum atau sesudah? Sesudah. Waduh, ngeri sekali ya. Iya. Tapi akan menimbulkan gejolak nggak sih? Nggak ada. Nggak punya kekuatan lagi. Semua udah bertumpu ke Prabowo sekarang. Ya, jadi istilahnya kan gua menyitir ininya Gunawan Muhammad. Ketika memprotes berkaitan dengan MK 60, MK 70 yang di MK. Iya. Gunawan bilang, dalam hati saya yang sejujurnya, saya ingin mengatakan ini saatnya revolusi. Tetapi persoalannya adalah siapa yang mau membayar itu. Terlalu besar dampaknya. Nah, artinya adalah kalau ini tidak ada picu apapun ya. Kalau misalnya ada. PDIP kan sudah menerima Prabowo. Oke, dengan Prabowo nggak ada masalah. Yang ada masalah Gibran. Partai lain juga begitu, Bu. Partai lain kan Golkar. Iyalah. Nggak ada Golkar kan sudah terbiasa main kayak Messi, gocek kiri kanan. Kan dia bilang tadi di koalisi Indonesia Maju, apalagi di koalisi Perubahan. Yang punya masa real kan PKS, kemudian PDIP. Oke guys, jadi kita lihat guys, ini perguliran menjelang sampai tanggal 20 Oktober. Ini benar-benar sangat menarik perguliran. Dan ini akan menjadi catatan tersendiri dalam sejarah suksesi di Indonesia. Kayak besok-besok abis Pilpres pemilu itu jangan terlalu lama aja. Pelantikan. Begini nih akibatnya. Selamat Ginting. Inggris cuma 1 hari. Ini gara-gara lama Selamat Ginting rame. Prediksikan dengan segala macam persepsi orang. Oke, kalau gitu guys. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?